Sambutan ketiga, yakni sambutan dari Ketua Pengurus Mu'alimat Nahdlatul Ulama Kudus. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji EM Najib Hasan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para kiai-kiai, ibu-ibu nyai, segenap wali santri, dan anak-anakku semua santri Ma'had Mu'alimat Nahdlatul Ulama yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini di saat masih pandemi kita tetap melaksanakan kegiatan akhir sana. Ini adalah sebuah kegiatan yang memang sudah menjadi tradisi di kalangan pondok pesantren. Ma'had Mu'alimat ini saya tidak tahu apakah ini satu-satunya, juga saya belum tahu. Karena yang namanya madrasah mu'alimat ini di mana-mana sudah mulai hilang. Sehingga kita ini madrasahnya memang sudah cukup lama usianya. Ini dulu pada waktu Harlah telah kita unculkan, tetapkan ada satu Condro Sengkolo atau prasasti yang berbunyi wa barakallahu lihadhil madrasah. Wa barokah ini kalau dihitung itu 229. Kalau lafal lam jalla Allah itu 66, lihadhi 740, kemudian al-madrasah 340, yang dijumlah adalah 1375. Ini adalah tahun berdirinya Madrasah Mu'alimat. Jadi al-muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 1955. Saya sering menyampaikan bahwa tahun Hijriah ini sudah semakin jaranglah paling tidak disebutkan. Bahkan kita ini membawa nama besar Nahdlatul Ulama seringkali tidak tahu tahun kelahiran NU. 19 Rejab tahun 1926, biasanya begitu. Ini percampuran yang aneh ya. Tahun Hijriahnya kapan? Banyak yang nggak ngerti. Padahal sebagai santri di Kudus harusnya tahu juga di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini ada prasasti juga yang berbunyi matatil bid'atu biqiyami hujjatin li ahlis sunniyah. Ini kalau dihitung secara abjadun jumlahnya 1344. 1344 ini adalah tahun berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita Madrasah Mu'alimat
ini 1375, tepatnya tanggal 2 Muharram tahun 1375. Nah, yang ma'hadnya ini, lah ini. Nanti kita mencoba ya, menelisik lagi ya. Jujur saja kami semalam mencoba mencari datanya masih belum ketemu. Tapi insya Allah nanti Pak Hamid juga ikut bareng-bareng yuk. Ya. Yang jelas tanah ini kita beli pada tahun 2011. Dan ini asalnya gudang B dari pabrik rokok Delimo. Di sini dulunya adalah workshop ya, terutama pengolahan saus dari istri dari si bos ini, Pak Gaji Ashadi. Ini istrinya ini ahli dalam meramu ini seorang warga aslinya warga negara Belanda, Londo asli. Mudah-mudahan ini bekas nggon Londo, muridnya dadi Londo kabeh begitu ya. Ya. Cuman sayangnya Pak Jazadi punya istri yang Belanda ini sayangnya tidak punya keturunan. Kemudian zuwaj lagi, terus kemudian ya singkat cerita ini salah satu gudang yang dulu dipakai workshop oleh istri beliau almarhum Pak Haji Ashadi. Luasnya ini 2461. Saya masih ingat tahun 2011 kemudian jadi sertifikat ini pada awal tahun 2012. Terus kemudian yang bagian depan ini kita coba modifikasi sehingga menerima pertama kali pada tahun ajaran 12-13. Jadi ini pengembangan, jadi kalau madrasah sekian lama tidak punya pondok, alhamdulillah kita punya pondok semenjak tahun ajaran 12-13. Nah, pondok ini mungkin sama halnya pondok-pondok yang lain. Pondok yang model salaf yang lama ini, maaf, sudah mulai semakin hilang. Di Jawa Tengah yang masih cukup terkenal ma'had yang model salaf ini yang pertama di Sarang, alumninya Pak Yazid tadi, Lemus. Kalau yang sebelahnya ini salah seorang guru yang cukup berbobot, ya, karena bukan yang paling berbobot. Pak Tresno ini sarangnya bagian utara Al-Anwar, ini mus ini. Ya. Nah kemudian yang kedua yang masih cukup terkenal adalah Pondok Pakis, ya, Pak Kiai Anik Muhammadun. Yang lain sebagian besar sama dengan kita ini. Jadi yang namanya pondok ini semacam boarding school. Kos-kosane madrasah. Jadi ma'had ini yang model seperti kita ini durasinya ini mengikuti madrasah. Lah mau tidak mau seperti itu, ini kondisi sekarang seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian pondok model gini kemudian tidak penting. Oh ya penting, sama saja. Bahkan kalau di Sarang sendiri itu juga mengembangkan madrasahnya. Karena apa? Karena tuntutan sekarang ini orang tidak sebatas mencari kualitas, tapi juga mencari kertas. Ya. Jadi kalau model salaf ini lebih orientasinya ke kualitas. Kemampuan membaca kitab ini yang menjadi tonjolan, yang menjadi utama, tapi kertasnya tidak punya. Sedangkan sekarang ini untuk mengajar, ya, itu minimal kudu
S1. Malah syukur kepala kudu S2. Kakean aturan memang sekarang ini. Ya. Jadi bukan kepala pun sekarang ini ya sebenarnya saya mau protes tapi yes piye meneh gitu aja lah sementara ini. Karena apa? Sekarang ini yang namanya kepala, pengangkatan kepala sekarang itu maksimal umur 55. Kok tiga model kayak pegawai negeri kabeh ya repot ini. Padahal yang namanya pengasuh pesantren itu orang pensiune gitu aja. Jangan-jangan nanti pengurusnya juga ada batas maksimalnya lah, repot meneh lah gitu. Ya, jadi alhamdulillah ini nanti yang ngisi Pak Naf'an ini juga alumni Sarang dan beliau ini juga orientasinya betul-betul ke kualitas. Nah untuk era sekarang maka saya tidak bosan menyampaikan bahwa kita ini tetap berpegang pada saya ini nggak tahu ini kaidah utawa qaulul ulama, saya nggak tahu persisnya itu. Al muhafadzah alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi tradisi kesalafan tetap kita uri-uri, kita jaga dengan baik. Nah, tapi juga kita wal akhdhu bil jadidil aslah di antara lain ini juga dengan mencari kertas. Ya Pak Trisno ini juga akhirnya kuliah juga. Nek Pak Naf'an wis wegah nek ini kuliah wis sementing kualitas kertas nomor 17 kan begitu. Ya, karena dia tidak terjun di dunia formal. Ya kalau sekarang ini tujuannya apa? Lah nek ndak duwe S1 yuk ora iso entuk sertifikasi lah itu. Jadi akhirnya bergeser juga orientasinya kan begitu. Maka untuk itu apapun kita wal akhdhu tapi muhafadzah tetap harus kita kedepankan. Makanya saya kemarin ngomong dengan Pak Hamid selaku pengasuh yo nek ngundang pembicara nang akhir sana yo sing bener-bener murni saka wong pondokan ben ngerti tradisi pondokan ini kita kembangkan dalam rangka al-muhafadzah tadi. Ya, pada kesempatan ini kami selaku pengurus ya. Jadi pengurus ini ya karena termasuk sing barang longko. Jadi nginduknya kalau dilihat dari sisi di dalam struktur NU, Nahdlatul Ulama itu kalau madrasah nginduknya ke Ma'arif, kalau pondok itu ke RMI, dan nek loro bareng mulai nginduk ring di, ijih bingung gitu ya. Ya dari itu, tapi pengurusnya jadi satu. Oke, jadi kami selaku pengurus, kami tujukan kepada para wali, baik yang ada di sini maupun yang ikut Zoom ya. Sekarang ini yang namanya Mbak Jum dulu rapati terkenal, sekarang semakin terkenal gitu ya. Ya Mbak Jum, nanti sidik-sidik Mbak Jum, sidik Mbak Jum gitu ya. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih ya, atas kepercayaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekedap wali santri yang mempercayakan kepada kami mendidik putri-putri panjenengan di mu'alimat, baik yang di madrasah terutama yang rangkep juga di ma'had mu'alimat ini. Mudah-mudahan kepercayaan yang jenengan limpahkan kepada kami, boleh kami teruskan kepada Pak Hamid selaku pengasuh ini, tidak mengecewakan panjenengan semua. Kami menyadari bahwa tidak mungkin kami memuaskan semua pihak. Jadi maka harapan kami tidak mengecewakan. Nek memuaskan mungkin masih abot. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan harapan tadi dari wali berupaya biar bisane anak-anak ma'had ini bisa diterima di perguruan tinggi ya,
Tapi jangan semua, jangan semua. Nanti saya diprotes. Karena walaula nafaroh mingkul firqatin ya ono sing liya tafaqahu fiddin. Tafaqquh di sini ini ada kalanya golek kertas, ono kalanya golek kualitas tadi. Tapi memang betul. Jadi kalau kita ini nek pepatah akibat niles titik nodas titik saja rusak susu sebelahnya. Tapi sebaliknya, nek ono salah satu saja yang berprestasi menjadikan nama harum itu semuanya. Jadi kalau tadi Pak Yazid mewakili wali mengharapkan ini ada juga yang diterima ini, dan ini memang harapan kami demikian, Pak. Tapi sekali lagi bagi mereka yang kepingin tafakuh mendalami Qur'annya, monggo. Jadi bukan berarti nedak kuliah terus kemudian golek akad nikah kan belum tentu. Masih terbuka kesempatan untuk tafakuh dalam bentuk yang lain. Apalagi di sini juga banyak yang kemudian ada khataman Quran. Yang namanya Quran ini sangat luas sekali. Ya. Dan sayang saya belum pernah mendengar seorang yang ahli Quran misalnya, apalagi sampai dokter yang berjenis kelamin perempuan, kok saya sampai sekarang belum. Tapi nek moco lancar apik banyak. Sejauh yang kami lihat yang sing wong wedok sing cukup alim dan aktif di Jakarta ini Bunyai Badriah Fayumi, putra Pak Kiai Fayumi Kajen aslinya. Ini alim orangnya itu. Nah, dari aktivis alumni Mu'alimat ini ada Mbak Alai, ini juga aktif di PBNU, juga aktif lumayan. Ada juga alumni kita yang di Kementerian, Bu siapa namanya? Mbak Ida Nur Qasim, dan masih banyak lagi. Maka harapan kami nanti kalau memang sudah betul-betul keluar dari Mu'alimat, hubungan dengan alumni ini semakin kuat. Harapan kami demikian. Jadi saya bukan membandingkan, tapi paling tidak kita bisa niru. Kebetulan kami juga ngurus di Qudsiyah, dan Qudsiyah ini alumninya bisa menyebar kemana-mana dan itu saling membantu. Jadi nanti monggo kalau misalnya ada kemarin dari salah satu putri dari alumni yang kepengen di luar negeri, monggo kemudian dan saya hubungkan karena ada salah seorang alumni Qudsiyah yang juga dia wong Kudus ya asli, ini adalah Mas Nur Hashim. Beliau ini S1-nya dari Al-Azhar, kemudian ya doktornya dari Maroko, dia lokal staf di Belanda, duduk kedudukan sana, yang beliau ini menjadi nadhirnya Masjid Al-Hikmah. Masjid yang dulunya gereja, sekarang menjadi masjid, dan nadhirnya adalah ini. Kemarin menjajaki kalau ke sana, cuman sayang di sana masih ada tambahan biaya. Tambahan biaya untuk kuliahnya sekitar 30%, sayangnya itu. Nek masalah urip ning kono bisa. Terus akhirnya kuliah di Brunei. Cuman yang menjadi persyaratan sekarang ini banyak sekali beasiswa. Basnas juga ada beasiswa di Malaysia, di mana-mana banyak. Mungkin syaratnya ini menjadi catatan kita, baik yang di madrasah maupun di ma'had, ini adalah apa? Bahasa Inggris. TOEFL. Ini penting. Ya tadi ini dalam rangka wal akhdhu tadi. Nek TOEFL apik, insyaallah golek di luar gampang. Apalagi ada LPDP. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu di madrasah kita adakan workshop tentang kepengurusan. Ini yang ide ini digagas oleh Mas Nusron
ya, yang dalam rangka apa? Piye bisane para alumni madrasah di lingkungan Ma'arif ini bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Itu programnya itu di crash program. Bahkan workshop itu langsung dihadiri oleh Pak Dirjen, Pak Dirjen Ali Ramdhani. Ini masih terus. Kami sudah minta, itu ada workshop juga tentang masalah guru BK. Kalau guru BK sekian lama lebih difungsikan sebagai anak bocah yang nakal. Padahal bukan itu saja. Yang paling penting pendampingan mulai mulai kelas pitu ini kira-kira besok kepingin ning ndi. Mulai diarahke. Nah, ya mudah-mudahan nanti tidak dalam waktu terlalu lama ada juga ini ya, jadi apa workshop tentang guru BK. Nah, program ini yang digagas oleh Mas Nusron kemudian disupport sepenuhnya oleh Pak Dirjen Pendis ini adalah tadi untuk bisa diterima di perguruan tinggi favorit itu opo butuhe, nah gitu. Dan nanti akan dicukupi semua oleh Dirjen Pendis. Yeah. Tapi sekali lagi ojo kabeh, nah gitu. Berapa persen monggo. Nek ketemu di perguruan tinggi favorit tidak usah khawatir mengenai masalah biaya. Nah, gitu. Dana untuk itu di mana-mana itu nanti tugas kita semua nanti. Jadi pengurus dengan tadi dengan Pak Dirjen, dengan Mas Nusron yang sudah punya komitmen itu. Dan bahkan tidak sekedar biaya kuliahnya saja, tapi juga termasuk biaya hidupnya pun ditanggung. Jadi itulah yang menjadi program. Jadi ini dalam rangka wal akhdhu ini kita mencoba ini, kita tingkatkan betul. Jadi harapan kami, saya sangat menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Pak Kiai Yazid tadi betul bisa terlaksana. Karena apa? Karena dari dulu mulai tahun 80-an itu kami sudah sering diskusi, mengadakan diskusi itu waktu itu dengan Pak Kiai almarhum Romo Kiai Haji Salam Mahfud yang waktu itu judulnya apa? Madrasah Dulu Kini dan Esok. Ini tahun 80-an saya sudah berbincang itu. Yang pada akhirnya kesimpulannya di Mbah Sahal adalah pada akhirnya, nah gitu. Yang dicari itu, yang menentukan segala-galanya itu bukan sekedar kertas. Tetap pada akhirnya yang dicari adalah kualitas. Nek mau sekedar kertas, nek baru lulus ya printer-printer nyonjang-nyonjong, stop map, ngelamar kono, ngelamar kene. Tapi kalau punya kualitas, ora sang lamar sing goleki akeh. Luwih-luwih kok calon mertua. Wah, ini malah gampang meneh. Maka itu sekali lagi saya pesan bahwa iklannya Coca-Cola aja nggak usah. Di mana saja, kapan saja, jangan berhenti belajar. Minal mati ilal lati walau bisin, ya itu hadisnya. Tapi terjemahan sing paling gampang yang namanya belajar itu yaitu di mana saja dan kapan saja. Ya. Karena yang namanya belajar tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu. Maka dari itu sekali lagi kami harapkan bahwa sekali lagi untuk kami selaku pengurus mudah-mudahan amanat yang dilimpahkan kepada kami ini tidak mengecewakan, ya, dan apabila selama dalam ma'had di madrasah mungkin ada hal-hal
yang namanya manusia tidak pernah ada yang sempurna. Maka untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan harapan kami Madrasah Mu'allimat ke depan dan ma'hadnya ini bisa lebih berjaya dan berjaya lagi. Saya mohon restu Mu'allimat sekarang santrinya sudah kurang lebih 1450. Ya, di sana ini sudah mentok, tidak ada cara lain. Saya mohon restu kami masih mencoba mencari nego sing supaya untuk tambahan tanah kami sudah ngincer ada beberapa gitu, untuk pengembangan karena nanti harapan kami yang di Jalan Wahid Hasyim itu mungkin jadi aliyah tok lah sing sanawi pindah syukur cedak karo mahat sini ya. Tapi percayalah para wali, kami punya tradisi. Intinya apa? Kami tidak ingin mewajibkan ono infak apapun, infak kok wajib jadinya orang infak gitu ya. Kepada wali santri. Kami tetap bahwa yang namanya madrasah ini termasuk bagian dari turos kami. Ini bagian dari cagar budaya yang kita uri-uri dengan para sepuh. Ojo sampai tinggu orientasi bisnis. Kami tidak ingin itu, tapi juga kami tidak ingin jumawa. Nek ono wali santri kepengen melak nyumbang ya monggo, nah, gitu. Kami tidak ingin mewajibkan. Alhamdulillah, ini juga kita beli tanpa tarikan wali. Mu'allimat sana juga nambah terus. Nanti kita pengembangan lagi, kami sudah menghitung dan mudah-mudahan nanti kesejahteraan para pendidik pun juga lebih ini. Kami tahatus bin ni'mah, Pak nggih. Jadi mungkin Pak Yazid mungkin jadi sebagai contoh, alhamdulillah guru-guru Mu'allimat yang belum pernah haji dan umroh ini sudah 12 nggih kalau saya. Nggih, 12 yang kita kasih dana talangan untuk umroh. Nah, jadi tapi bertahap nggak sekaligus petor nanti. Ya, ini diangsur selama 30 bulan. Mungkin ini yang pertama kali madrasah yang model begini. Dan alhamdulillah, tapi syaratnya memang yang belum pernah haji dan umroh. Yang pensiun beberapa waktu yang lalu ada 3 orang yang kita pensiun karena belum pernah haji dan umroh. Di samping sekedar pesangon juga kita umrohkan gratis. Nek belum besok harapan kami ya syaratnya diperlonggar nggih. Nek dhisik syaratnya durung tau haji dan umroh dan wis kabeh terus piye. Nah itu. Nek wis kabeh nanti sing umroh ya sudah sekian tahun kayak gitu. Tapi program ini kita berharap jalan terus. Jadi ini bagian dari upaya piye bisane bahagialah menjadi keluarga besar Madrasah Mu'allimat. Nggih, insyaallah mohon restunya. Sing penting nek narik aja dhuwur-dhuwur ya, tapi nek ngene kesejahteraan ya aja medit-medit. Nah gitu. Ini konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan demikian dan sekali lagi kami mohon restunya, mudah-mudahan kami selaku pengurus bisa mengemban amanat yang diberikan oleh sebenarnya bukan semata-mata dari pengurus NU ini amanat masyarakat secara umum. Ya, kami bisa laksanakan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang anak-anakku semua nggih. Nanti nggih ojo ketolong-ketompo kabeh ning kuliah aja sing mondok ada syukur nek nanti ini di bidang Quran ada yang saya menekuni di bidang rosem nggih. Tahu enggak rosem? Rosem ini
tulisan nok nggone mushaf. Ya. Rasam ini ilmu rasam, ilmu cara nulis. Nulis ini juga ada riwayatnya. Ora sekedar itu. Nah, saya berharap nanti juga mungkin kapan ada salah satu dokter, itu nggak perlu ya, dari alumni Mu'alimat yang menekuni di bidang rasam Al-Quran. Karena sekarang ini di Indonesia baru satu. Di Indonesia hanya satu dokter tafsir akeh, dokter tentang rasmul Quran. Ini Pak Zainal Arifin Madkur, ini aslinya dari Kediri Petuk. Ada lagi dokter di bidang iluminasi. Tahu nggak iluminasi itu apa? Iluminasi itu ada border, hiasan nok pinggir Quran itu. Itu namanya iluminasi. Ini juga ada dokternya yang sudah meneliti lebih dari 1000 border yang ada di dunia ini. Ono itu. Namanya Dr. Ali Akbar. Ini sekarang kedua beliau ini ada di Bait Al-Quran di Jakarta, ngantornya di sana. Nah, alhamdulillah kami Menara saat ini baru proses membuat mushaf, ya, mushaf yang warisane Mbak Arwani, Mbak Hisan dan Mbak Sa'roni. Karena di dalam mushaf ini ternyata ada mushaf standar Indonesia. Yang pertama itu adalah menggunakan memakai rosemnya Rosem Osmani yang madhabnya Abu Amr Ad-Dhani, bukan Abi Dawud yang itu madhabnya mushaf Medina. Nah, kalau yang ditulis Mbak Arwani dulu bacakan marah itu, ini kategorinya itu mushaf yang rosenya imla'i atau lebih terkenal dengan Bahriyah. Nah, ini baru kita tulis ulang. Insya Allah nanti habis ini rampung, ya. Yang pertama kali mengawali adalah Mbah Sa'roni, karena beliau sudah sepuh, cukup dengan titiknya bak bismillah, bikana makana, biyakunu mayakunu gitu. Bak itu. Nah, tengahan kemarin ditulis oleh Gus Mus, Waliyat Al-Tof. Insya Allah nanti kita launching, ya, nanti ada pamerannya, ada lombanya kaligrafi, ya. Ya, intinya apa? Kami ingin mengembangkan bahwa kaligrafi ini salah satu bentuk kesenian dari pondok pesantren yang perlu diuri-uri. Dan sekian lama ternyata banyak yang belum tahu. Sejenis Quran Standar Indonesia sing kaya ngopo itu hanya ada 3. Rosem Osmani yang Ad-Dhani, yang kedua Bahriyah, yang ketiganya Braille. Yang Braille kan tidak mungkin kayak ini. Jadi yang mendalami Al-Quran masih banyak kesempatan untuk itu, masih banyak celah untuk itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ucapan selamat pada anak-anakku semua, ya. Jadi mudah-mudahan bisa meneruskan, ya, belajar yang lebih tinggi lagi di mana saja dan kapan saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji EM Najib Hasan, kami ucapkan terima kasih.